Salam sejahtera bagi kita semua. Surat pernyataan diri dalam Unjuk Tridharma Perguruan Tinggi ini, perkenalkan, nama saya Yuli Kurniawati SEMM, NIDN 07200 77201, NUPTK 005275 065 123 7133. Saya sebagai dosen tetap program studi S1 Akuntansi STIE Mahardika Surabaya, di mana sebagai seorang dosen, saya telah melakukan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari 1 pendidikan dan pengajaran, 2 penelitian dan pengembangan, 3 pengabdian kepada masyarakat. Maka berikut ini adalah pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang saya lakukan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan unjuk kerja bidang pengajaran di salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu internal audit. Mata kuliah internal audit memberikan pemahaman mendalam mengenai fungsi audit internal sebagai bagian integral dalam sistem pengendalian manajemen dalam suatu organisasi. Titik berat pembelajaran difokuskan kepada pengembangan kompetensi mahasiswa di dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses audit internal yang efektif sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa dibekali dengan pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis terkait proses audit internal, mulai dari perencanaan audit, teknik pengumpulan bukti, dokumentasi, hingga pelaporan temuan audit. Selain itu, penekanan juga diberikan kepada aspek-aspek etika profesi, independensi auditor internal, serta peran strategis audit internal dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mitigasi risiko. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah internal audit dengan kode mata kuliah 722300045. Jumlah SKS 3 ada di semester 7. Untuk mengikuti kuliah ini, mahasiswa harus lulus terlebih dahulu di sistem pengendalian manajemen dengan kode mata kuliah 522-40035. Dan kuliah ini dilakukan selama 2 jam di kampus STIE Mahardika Surabaya. Tujuan dari mata kuliah audit, setelah mengikuti perkuliahan sebanyak 14 kali pertemuan, mahasiswa diharapkan untuk mampu menjelaskan konsep dan dasar-dasar internal audit, melakukan identifikasi masalah, melakukan audit, menyusun laporan, dan memberikan rekomendasi. CPL atas mata kuliah internal audit. 1. Sikap. Mahasiswa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional dan bertanggung jawab terhadap bidang keahliannya. Kedua, keterampilan umum. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Yang ketiga, pengetahuan. Mahasiswa mampu menguasai konsep dari teori dan dasar-dasar internal audit, kemudian melakukan perencanaan dan pelaksanaan audit serta penerapan pemeriksaan di lapangan. Yang keempat, keterampilan khusus, mahasiswa mampu melakukan praktek audit dan membuat laporan audit. CPMK atas mata kuliah internal audit. Yang pertama, sikap, menunjukkan integritas dan tanggung jawab akademik maupun profesional, menjunjung tinggi etika profesi, kejujuran dan objektivitas, bersikap terbuka terhadap perbedaan pendapat. Capaian pembelajaran mata kuliah pada keterampilan umum. 1. Mengaplikasikan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif, mengkomunikasikan hasil pemikiran, temuan audit, serta rekomendasi perbaikan, mendemonstrasikan sikap integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Capaian pembelajaran mata kuliah pada sisi pengetahuan. Yang pertama, menjelaskan konsep, tujuan, fungsi, dan peran audit internal, memahami prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik, mengidentifikasikan tahapan proses audit internal, dan juga menjelaskan standar profesi dari audit internal. Metode pembelajaran, kuliah dilakukan secara offline dengan pembelajaran secara interaktif dan kontekstual, dengan pendekatan studi kasus, simulasi audit, serta diskusi isu-isu aktual yang dihadapi oleh auditor. Pembelajaran dilakukan di kampus STIE Mahardika Surabaya.
sistem pembelajaran internal audit, pertemuan sebanyak 16 pertemuan, di mana 14 pertemuan merupakan pembelajaran materi dan 2 pertemuan melakukan ujian berupa UTS dan UAS. Sistem penilaian. Yang pertama, aktivitas partisipatif sebanyak 10%, hasil proyeksi 15%, kuis 10%, tugas 10%, UTS 25%, dan UAS 30%. Demikian video pernyataan diri dosen serta unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang saya sampaikan sebagai syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen 2025, dan kami lanjutkan dengan cuplikan video perkuliahan mata kuliah internal audit di kampus STI Mardika dengan topik Good Corporate Governance. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Oke, kita akan lanjutkan ke pertemuan kita yang ke-7. Kita membahas mengenai Good Corporate Governance, tata kelola perusahaan, ya. Oke, kita akan mulai. Nah, ini perusahaan, kinerja perusahaan itu ada 2 hal. Orang memandang itu akan ada 2 hal. Satu, dari sisi company goal, tujuan perusahaan. Perusahaan kepingin sekali nih labanya maksimal, gitu ya. Dengan laba maksimal berarti apa? Pemegang sahamnya juga dapat yang maksimal. Berupa apa? Dividen, ya kan? Terus kemudian nilai perusahaan juga naik. Semakin dividennya besar, semakin harga perusahaannya, nilai sahamnya tinggi, maka nilai perusahaannya besar, gitu ya. Tapi satu sisi dari sisi investor, gitu ya. Investor dia akan melihat harga saham dan returnnya. Dengan 2 hal ini, gitu ya, investor di mana dia di luar, sedangkan company atau manajemen ada di dalam perusahaan, maka yang manajemen ini akan mendapatkan informasi yang lebih dalam, yaitu dia tahu nih labanya berapa, kinerjanya kayak apa. Investor enggak. Oleh karena itu, supaya perusahaan ini dipercaya oleh investor, dia bisa menanamkan modal lagi, dia butuh tata kelola yang baik. Gitu, ya. Sekarang apa itu yang dimaksud corporate governance? Ya, corporate governance 1 dari FCGI. Dia menyebutkan bahwa corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan yang berkaitan dengan hak-hak kewajiban. Hak ke siapa? Ke para pemegang saham, ke pengurus atau manajemen, gitu ya, teman-teman yang jadi manajemen, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan yang lainnya. Ini yang disebut adalah stakeholder, pemangku kepentingan. Kan ada beberapa tuh pemangku kepentingan. Ada juga yang lainnya apa, misalnya vendor, ya kan, supplier kita juga pemangku kepentingan. Dia ingin melihat nih, kira-kira perusahaan ini tata kelolanya bagus enggak? Kenapa dia perlu? Karena kalau tata kelolanya bagus, maka dia percaya dong. Nih, aku memberikan kredit ke kamu, yakin bahwa perusahaannya bagus, tata kelola bagus, berarti utangnya kebayar, gitu ya. Oke, sekarang jadi corporate governance itu apa? Tata kelola itu apa? Satu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Semakin sistemnya bagus, tata kelolanya bagus, environment-nya bagus, kemudian apa? Budaya perusahaannya bagus, maka perusahaan itu akan lebih terpercaya. Kenapa? Karena semua sistem terkendali, terkontrol, gitu ya. Kemudian tujuannya apa? Menciptakan nilai tambah bagi semua pihak. Tadi para stakeholder, ya. Dengan yang bagus ini maka tadi kan vendor kita bahas. Yang kedua apa? Kreditor, bank-bank. Begitu dia melihat laporan keuangan, begitu dia melihat
tata kelola manajemennya jujur, punya integritas, ada transparansi, maka dia akan percaya meluncurkan pinjamannya. Kalau kreditur percaya meluncurkan pinjamannya, maka perusahaan bisa expand. Perusahaan expand berarti dia akan mempunyai omset yang lebih besar lagi, mempunyai laba yang lebih besar lagi. Para pemegang, waduh seneng aku kalau labanya besar, karena dapat dividen yang besar. Sampai di sini paham? Oke. Next ya. Sekarang menurut Sampurno. Nah, dia bilang bahwa corporate governance adalah seperangkat mekanisme yang digunakan untuk mengelola hubungan di antara para stakeholder ya. Dalam konteks untuk memberikan batasan maupun arahan kinerja. Jadi dengan adanya corporate governance berarti ada satu mekanisme hubungan yang perlu dijaga gitu ya. Manajemen dengan karyawan seperti apa, dengan vendor seperti apa. Bahkan di perusahaan-perusahaan, good corporate governance ini tidak hanya disosialisasikan kepada karyawannya aja. Kalau kerja di sini harus seperti ini loh, sebagai accounting, kita mahasiswa accounting semuanya, nanti pada saat kerja harus punya integritas. Vendor pun juga seperti itu. Vendor, kalau kamu menyuplai tempat saya, nggak boleh ada yang namanya swap, ya kan, ke tim purchasing gitu ya. Demikian juga misalnya para pelanggan, kamu juga harus ngikutin kontrak tempat saya gitu ya. Harus punya tata kelola yang baik juga gitu ya. Dan macam-macam gitu ya. Apalagi nih, menurut siapa lagi? Menurut IICG, yaitu proses dan struktur yang ditetapkan dalam menjalankan perusahaan. Nah, kalau teman-teman tahu di dalam perusahaan, struktur organisasi, sudah belajar kan kemarin struktur organisasi, ada yang di atas itu biasanya apa? BOD, Board of Director. Kemudian di bawahnya lagi ada para manajer, para asisten manajer, manajemen. Di bawahnya lagi adalah para karyawan. Struktur organisasi tergantung dari perusahaannya. Apakah dia slim atau dia besar, ya. Tetapi ini akan menjadi satu yang namanya tata kelola perusahaan. Tuh ya, menjalankan perusahaan dengan tujuan utama untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder. Dengan tata kelola yang bagus itu diharapkan semua kepentingan stakeholder itu terpenuhi, gitu ya. Oh, kalau dari sisi vendor butuh jaminan kita bagus dong, bayar dong gitu. Dari pelanggan juga iya. Oh, butuh bahwa produk yang kita jual atau jasa yang kita berikan itu adalah berkualitas, gitu ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan stakeholder. Ini loh, di perusahaan ada company di tengahnya, ada beberapa pemangku kepentingan. Pemerintah, kalau pemerintah misalnya apa? Pajak, iya kan? Bagaimana kita comply, kita patuh terhadap pajak, kita patuh terhadap ketenaga kerjaan, gitu ya. Kemudian ada customer atau pelanggan, ada employee, ada sosial itu lingkungan sekitar kita, gitu ya. Kemudian ada investor tadi, para pemegang saham. Kemudian ada para vendor atau supplier, ya. Nah, ini definisi kalau kita kompres dari beberapa pendapat tadi ya. Jadi, tata kelola perusahaan adalah rangkaian proses, rangkaian kebiasaan, kebijakan untuk apa? Untuk mengarahkan, untuk mengelola satu perusahaan dengan goalnya, yaitu goalnya pasti tadi nilai perusahaan yang baik, gitu ya. Nah, ini pihak-pihak yang ada di dalam tata kelola perusahaan tadi yang saya sampaikan. Ada investor, pemegang, ada manajemennya gitu ya, dan juga ada dewan direksinya, ya. Oke. Kenapa ya Bu Yuli kok penting GCG itu gitu. Yang pertama, menjamin keputusan, ya, menjamin keputusan strategik dalam dapat dilakukan dengan benar dan efektif.
Kalau perusahaan itu governance-nya, tata kelolanya bagus, semua transparan, kemudian teman-teman yang karyawan maupun manajemen punya akuntabilitas dan responsibility yang bagus, maka dia akan bisa menjalankan keputusannya dengan benar, dengan strategik, karena semuanya transparan, nggak ada manipulasi gitu ya. Kemudian mencegah, mencegah terjadinya benturan, ya, benturan kepentingan atau conflict of interest. Apa yang dimaksud conflict of interest? Gitu ya. Apa ya Bu Yuli conflict of interest? Saya kasih contoh. Misal teman-teman ada yang bagian purchasing? Ada? Nah, misal bagian pembelian. Ketika dia mau melakukan pembelian, dia kepentingannya adalah untuk perusahaan. Ya. Gimana kepentingannya? Harus lihat 3 hal. Kualitas, harga, dan delivery-nya. Nggak boleh dia beli, oh karena itu teman saya, itu saudara saya, oke lah saya beli di situ. Padahal kualitasnya nggak bagus. Itu namanya conflict of interest. Ya, sampai sini paham? Oke. Yang ketiga, menjaga agar kepentingan manajer puncak selalu sejalan dengan kepentingan stakeholder. Artinya, karena tadi di awal saya jelaskan, manajemen punya informasi yang banyak. Dia sangat dekat dengan informasi, dia tahu gitu ya. Jangan sampai dia memanfaatkan. Oh labanya besar, kepentingan manajemen dulu dong, dapat bonus, dapat fasilitas. Yang shareholder tar dulu, wong dia nggak tahu, nggak gitu ya. Kalau tata kelola yang bagus, dia juga ada keseimbangan antara manajemen dan stakeholdernya gitu ya. Oke, ini GCG Principle tadi yang saya sampaikan. Satu ada akuntabilitas, transparansi, responsibility, kemudian ada independence atau kemandirian, ada kewajaran ya. Ini satu-satu kita bahas coba ya. Apa itu yang disebut transparan? Nah, kira-kira nak transparan, kadang-kadang kita lihat plastik transparan gitu ya. Lihat, bisa terlihat semuanya dengan jelas gitu ya. Jadi dapat mengungkapkan atau memberikan informasi yang tepat. Tidak ada informasi yang ditutupi, tidak ada informasi yang dimanipulasi, dibuat-buat, nggak ada. Tepat, memadai, jelas dan akurat, ya, dan mudah diakses oleh stakeholder. Contohnya perusahaan-perusahaan yang go public, gitu. Ketika dia pengen tahu financial performance-nya seperti apa, dia bisa melihat kok di internet, gitu ya. Seperti apa sebenarnya, gitu ya. Dan kebijakan perusahaan terutama yang menyangkut hal-hal strategis harus tertulis. Makanya perlu prosedur. Kalau ada aktivitas itu ada yang tertulis transparan. Step by step-nya seperti apa. Tidak ada yang disembunyikan ini, ya kan? Apalagi teman-teman nanti accounting, ya, ngurusin misalnya EPI. Ini loh step-nya by step. Ditulis ininya, prosedurnya, supaya jangan dilompati gitu ya. Kemudian menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organisasi perusahaan. Jadi kenapa teman-teman kalau bekerja, saya job desk-nya apa ya Bu gitu kan, supaya tanggung jawab kita itu jelas. Kamu punya tanggung jawab apa saja dan harus dilakukan gitu ya. Selaras dengan visi, misi, strategi dan sasaran perusahaan. Jadi teman-teman kalau di perusahaan biasanya kan ada KPI, Key Performance Indicator, itu diselaraskan dengan goal perusahaan, dengan strategi perusahaan, ya. Oke. Akuntabilitas. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dan ada sistem check and balance dalam pengelolaan perusahaan. Contoh simpel aja yang teman-teman alami. Tadi saya bicara KPI, pasti akhir tahun kan teman-teman dicek kan, coba KPI kamu sudah kamu lakukan atau belum. Nah ini adalah salah satu fungsi sistem check and balance.
apa benar karyawan saya ini yang saya tempatkan di sini memang sesuai gitu ya, dan sudah melakukan pekerjaannya dengan penuh responsibility dan integritas. Integritas selalu saya tanamkan untuk teman-teman yang ada di accounting, karena kalian nanti akan masuk di dalam dunia yang berhubungan dengan uang, dengan penyajian laporan keuangan, dan penyajian keuangan itu berdampak kepada keputusan manajemen, kepada keputusan para shareholder. Apakah dia akan mengambil atau menanamkan dananya atau tidak, ya. Saya dulu pernah cerita masalah Enron ya kan. Itu juga salah satu hal kenapa butuh akuntabilitas, ya. Jadi untuk perusahaan harus menjamin dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang berlaku menjadi good corporate citizen yang peduli kepada lingkungan. Jadi perusahaan apalagi saat ini ya banyak ada yang namanya ESG ya, environment social governance. Governance-nya adalah ini. Kita diminta tidak hanya fokus kepada profit tanpa memperhatikan lingkungan. Kita profit tapi kita juga bertanggung jawab terhadap lingkungan, kita juga bertanggung jawab terhadap sosial. Nah itu. Oke. Teman-teman paham ya? Oke. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya silahkan Anita. Oke. Ya silahkan. Mengapa sih Bu transparansi itu penting dalam penerapan gizi di perusahaan? Oke, pertanyaan yang bagus. Kira-kira kenapa ya transparansi itu penting? Tadi gitu ya, yang pertama selain bersifat integriti, transparansi diperlukan agar para stakeholder itu tahu informasi yang sebenarnya. Transparan gitu ya, sehingga ketika dia mau mengambil satu keputusan itu tepat. Tidak ada data yang ditutupi. Kayak kasusnya Enron yang kapan hari saya ceritakan. Karena dia tidak transparan, maka pengambil keputusan para shareholder keliru. Dikira perusahaan itu adalah perusahaan yang untungnya besar. Karena datanya nggak transparan, sudah dimanipulasi. Mereka membeli sahamnya. Ternyata apa? Belum 1 tahun, Enron dinyatakan bangkrut. Karena ada data yang tidak benar. Seperti itu, kenapa perlu transparan tadi. Ada lagi yang lainnya? Oke, ya silakan. Apa sih dampaknya jika suatu perusahaan itu tidak menerapkan prinsip tanggung jawab dalam GCG? Nah, kira-kira apa dampaknya? Kita bisa melihat kalau perusahaan tidak melaksanakan GCG, otomatis perusahaan akan kehilangan kepercayaan ya. Tadi kita belajar ada stakeholder. Ya kan, ada vendor, ada pelanggan, ada pemegang saham. Maka kalau kita tidak menjalankan dengan benar, maka pemegang saham atau investor nggak percaya. Para vendor kita nggak percaya, nggak mau saya berhubungan dengan perusahaan yang nggak ada tata kelola yang bagus. Ya kalau nanti saya jual barang di situ dibayar utang saya, kalau enggak, ya kan. Karyawan juga mungkin nggak mau. Saya nggak mau bekerja di perusahaan yang GCG-nya nggak bagus. Jangan-jangan saya dibayar tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, itulah pentingnya kenapa perusahaan harus menerapkan GCG. Karena kalau tidak dampaknya bisa luar biasa. Di perusahaan sendiri juga menjadi tidak bagus, kemudian performanya tidak bagus, dampaknya nanti ke keuangan juga, ya. Oke. Sekarang independen. Artinya dalam mengambil keputusan, perusahaan harus objektif gitu, benar-benar objektif gitu, dan bebas dari segala tekanan dari siapapun. Jadi ketika kita mengambil satu pengambilan keputusan gitu ya, mengambil keputusan, benar-benar keputusan itu adalah untuk kepentingan perusahaan. Contoh tadi yang purchasing, saya ngambil keputusan untuk beli barang A.
benar-benar barang A ini adalah yang memenuhi 3 tadi. Harganya kompetitif, barangnya berkualitas, dan delivery-nya itu on time. Buat apa kita beli barang murah tapi delivery-nya molor? Akhirnya mengganggu produksi kita. Nah, itu. Jadi ketika dia benar-benar berdasarkan 3 hal itu, oke. Jangan sampai kita beli barang karena oh itu tadi teman saya, itu tadi adalah saudara saya, jadi saya ngambil, ayo kamu aja walaupun kualitasnya nggak bagus, impact-nya adalah ke perusahaan. Itu tadi yang namanya independen, tidak ada tekanan apapun. Gitu. Makanya teman-teman nanti kalau misalnya di perusahaan gitu ya, ketika kita menerapkan yang namanya GCG, kita harus memberikan informasi, harus kita sosialisasikan ke karyawan, ke vendor, ke pelanggan gitu. Sehingga mereka itu tahu, oh iya, ternyata perusahaan di mana saya bekerja sama itu ada GCG yang diterapkan dan disosialisasikan. Bahkan kalau sekarang teman-teman harus tanda tangan bahwa saya menerapkan ini, kamu harus setuju loh, supplier saya, vendor saya, kamu juga harus menerapkan tata kelola yang bagus, gitu ya. Kewajaran, perusahaan harus memperhatikan seluruh kepentingan stakeholder berdasarkan asas kesetaraan. Wajar, nggak boleh over, gitu ya. Jadi lebih kepada apa? Adil, gitu ya. Kemudian responsibility tadi ya. Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan punya responsibility atau tanggung jawab terhadap setiap kegiatannya. Jadi kegiatan yang dilakukan itu dia harus punya tanggung jawab, gitu ya. Tidak boleh ada transaksi yang merugikan, gitu ya. Kemudian juga harus sesuai dengan undang-undang dan regulasi. Ya. Oke, ini pengaturannya. Nah, bagaimana pengaturan dan implementasi GCG ya? Oke, ini GCG. Oke, kalau kita lihat GCG prinsipal, jadi di dalam GCG itu ada RUPS, itu terutama untuk perusahaan yang go public ya, gitu ya. Rapat umum pemegang saham, para shareholder. Kemudian ada komisaris, ada board of director, di bawahnya manajemen, di bawahnya lagi adalah employee. Ya, GCG dalam arti sempit adalah 3 hal ini. Ya, ada RUPS, ada komisaris, ada BOD. Tetapi GCG dalam corporate management adalah BOD dan para manajemen serta employee-nya, ya. Oke. Nih, di situ ada governance-nya sebagai regulator. Oke. Ada supplier dan ada sosial. Oke. Ini strukturnya seperti ini, teman-teman. Kalau kita lihat tuh ada beberapa shareholder. Kemudian proses governance-nya ini yang penting. Komisaris mengawasi BOD, BOD mengawasi para karyawan, karyawan nanti memberikan laporan kepada para direkturnya. Ya, ini proses governance-nya. Ya, oke. Terakhir adalah kita ke tugasnya. Ya, ini. Nah, teman-teman, saya minta tolong. Carilah penerapan GCG di perusahaan yang go public, kemudian lakukan analisa. Kira-kira ini sudah diterapkan atau enggak? Berdasarkan 5 prinsip tadi ya, ada kewajaran, transparansi, responsibility gitu ya. Oke, paham semuanya? Oke, kuliah malam hari ini selesai. Terima kasih semuanya dan selamat malam. Oke.